Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mahardika, selamat sore Anda, Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu yang sekarang sedang memantau Radio Mahardika FM maupun juga yang sekarang sedang memantau Mahardika melalui jalur channel YouTube Radio Mahardika FM. Hari ini seperti yang tadi sudah saya informasikan, kita akan menambah wawasan kita semuanya karena terkait hari ini adalah hari yang istimewa karena kita nanti akan bersama dengan orang-orang hebat berkaitan dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional atau HAKIN dan hari ulang tahun Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang ke-15 tahun 2025 yang pada hari atau tahun ini mengambil tema mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang terbuka, akuntabel dan partisipatif. Baik, saya Surya hari ini tidak sendirian bersama dengan orang-orang hebat yang saat ini terhubung melalui daring. Ada Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, ada Bapak Nur Aminuddin SAGMM, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Suryo. Sehat selalu, nggih. Sehat selalu Bapak Amin, semoga Bapak juga sehat. Ini posisi ada di kota mana begitu Bapak? Mohon izin. Di kantor, masih ngantor ini. Doktor, mondok di kantor. Atau doktor. Jadi dokter ya, jadi mondoknya di kantor. Ya Pak Aminuddin, alhamdulillah sehat selalu. Bersama dengan Pak Aminuddin dan juga Bapak M. Solahuddin, SSIM PSDM, Ketua Bidang Kelembagaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mas Suryo. Sehat-sehat selalu, Mas. Alhamdulillah Pak Hudin, saya melihat gambar dari bapak-bapak ini sangat fresh sekali hari ini. Ya, saya mau izin pakai kopiok sendiri supaya nggak kelihatan anak ubannya ini. Wah, nggak transparan nih. Menunjukkan kesantriannya, Pak. Oh, siap. Oke. Ya baik, ada juga Bapak Mujianto Esos MSI, beliau adalah Kepala Dinas dan Statistik Kota Blitar. Assalamualaikum Pak Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo sehat selalu nggih? Sehat, alhamdulillah. Bersama dengan bapak-bapak ini saya tambah motivasi ini. Baik, bapak-bapak, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang terkait beberapa hal, mohon izin kami akan informasikan dulu kepada para pendengar Radio Mahardika FM dan juga para pemirsa YouTube, channel YouTube Radio Mahardika FM. Hari Keterbukaan Informasi Nasional atau HAKIN ini diperingati setiap tanggal 30 April sebagai bentuk penghormatan terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik di Indonesia. Nah, tanggal ini merujuk pada pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP yang menjadi tonggak hak warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, peringatan HAKIN ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, akan pentingnya transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, menilik dari sejarahnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang KIP dan mulai aktif sejak tahun 2010. Lembaga ini bersifat independen dan bertugas menerima, memeriksa, serta memutus sengketa informasi publik di wilayah Jawa Timur. Selain itu, Komisi Informasi Jatim juga memiliki peran penting dalam mendorong badan publik agar proaktif menyediakan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat daerah. Bahkan hingga tahun 2025 ini Komisi Informasi Jatim telah menjalankan tugasnya selama 15 tahun menjadi pilar penting dalam mendorong budaya transparansi dan partisipasi publik di Jawa Timur. Luar biasa, boleh bapak-bapak kita kasih aplaus dulu sedikit aja Pak. Alhamdulillah, luar biasa. J,
Bapak, kita langsung saja menuju ke tema yang hari ini mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Kita langsung saja menuju ke beberapa poin yang ini menjadi pertanyaan dan kami butuh pencerahan. Begitu Bapak-Bapak. Kita menuju ke Bapak Solahuddin terlebih dahulu. Mohon izin Pak. Siap, Mas. Bapak, jadi apa Pak makna penting Hari Keterbukaan Informasi Nasional menurut Komisi Informasi Pak? Baik, terima kasih Mas Suryo. Terima kasih juga buat Pak Kadis Kominfo Pemerintah Kota Blitar. Ini saya sudah sampaikan ke beliau bahwa pemerintah Kota Blitar ini termasuk pemerintah daerah yang responnya cepat. Ya. Paling pertama merespon ikut mengkampanyekan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang kami inisiasi sejak tanggal 30 April kemarin. Nah, makna penting bagi kami yang bertugas dan bekerja di Komisi Informasi Jawa Timur, tentu hakim menjadi refleksi dan evaluasi bersama sejauh mana undang-undang tadi yang Mas Suryo sebutkan, Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini telah berjalan baik sesuai amanat. Jadi momentum penting refleksi sejauh mana apakah badan publik di Jawa Timur mulai dari tingkat provinsi sampai desa ini kita evaluasi sejauh mana implementasinya di lapangan. Jadi penguatan-penguatan ini yang harus terus kita lakukan. Hakim ini menjadi titik awalnya, momentumnya. Kira-kira begitu, Mas Surya. Oke, siap-siap. Jadi ini adalah bentuk refleksi dari undang-undang yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Dan terkait dengan itu di usia KI Jatim yang ke-15 ini, Pak Hud, bagaimana perannya dalam mewujudkan keterbukaan informasi itu sendiri Pak di Jawa Timur Pak? Baik, tadi juga Mas Surya juga menyinggung, jadi ini rangkaian dari yakin sekaligus harlah kalau bahasa orang Jawa Timur itu hari lahir KI yang ke-15 karena kita lahir didirikan yang ditandai dengan pelantikan komisioner KI Jatim itu 14 Mei 2010. Ini kedua di Indonesia setelah KI Jawa Barat kalau nggak salah. 15 tahun ini tentu boleh dibilang waktu singkat masih singkat, tapi kalau dibilang lama ya lama. Tetapi alhamdulillah capaian-capaian KI Jawa Timur dalam membumikan atau mengawal undang-undang KIP ini terbilang luar biasa. Salah satu indikatornya adalah indeks keterbukaan informasi publik di Jawa Timur itu tahun kemarin 2024 itu berada di posisi kedua tingkat nasional di bawah Jawa Barat. Nah, ini tentu berkat support, dukungan, komitmen dari seluruh badan publik, termasuk pemerintah Kota Blitar tentu saja, yang bersama-sama melaksanakan apa yang telah menjadi amanat seperti di Undang-Undang 14 2008 maupun petunjuk teknisnya. Itu yang pertama indikatornya. Yang kedua, 15 tahun KI Jatim semakin banyak badan publik di Jawa Timur yang berstatus informatif. Tahun 2023 kita masih 6 badan publik tingkat Pemkab Pemkot. Nah, tahun 2024 kemarin langsung melonjak 15. Demikian juga yang menuju informatif. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bukti komitmen terutama pemerintah kota, pemerintah kabupaten dalam mewujudkan open government dan tadi yang Mas Suryo sebut pemerintahan yang baik, pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan bertanggung jawab. Kira-kira itu. Kemudian penyelesaian sengketa, Mas Suryo. Ini kemarin kita tahun 2024 juga sukses lah atau mencapai menyelesaikan 135 perkara, itu juga naik hampir 100% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya kita semua badan publik KI, kemudian kalau semua sudah berkomitmen, insya Allah Jawa Timur sesuai tema kita ini benar-benar menjadi gerbang baru Nusantara yang itu rohnya adalah menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi
lain. Nah, karena itu kita tetap butuh dukungan untuk melangkah ke 16 tahun ke depan dan seterusnya, itu butuh dukungan support dari badan-badan publik di seluruh Jawa Timur, mulai dari provinsi sampai tingkat desa. Begitu Mas Suryo. Mungkin Pak Amin bisa menambahkan. Pak Amin barangkali mau menambahkan Pak. Jadi posisi Jawa Timur secara nasional dalam indeks keterbukaan informasi publik, Pak Amin barangkali mau tambahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Suryo, kemudian Pak Kadis ya. Beberapa hal tadi sudah disampaikan Pak Fud ya terkait dengan latar belakang dan seterusnya. Saya ingin menambahkan beberapa hal sebenarnya di momentum tahun 2025 ini menjadi tonggak awal dan sekaligus itu kemudian berbarengan dengan masa proses di mana awal Gubernur Jawa Timur dalam hal ini dengan tagline-nya atau dengan visinya, dengan gerbang baru Nusantara, Jawa Timur itu sebagai bagian dari itu, maka kemudian ini menjadi salah satu bagian dan selalu disinergikan dengan hal-hal yang capaian yang kita lalui. Pada 2024 kemarin memang kita di indeks keterbukaan informasi publik itu melonjak ya gitu ya, dari nomor 24 lalu kemudian sampai di sekarang jadi nomor 2, dan kebetulan hari ini saya selaku PIC-nya ke depan, mudah-mudahan ke depan ini tetap ya, paling tidak kalau tidak nomor 1 ya nomor 2 tetap gitu ya. Ini PR berat juga sih sebenarnya. Tetapi saya yakin senyampang atau proses itu kemudian kita bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di Jawa Timur dalam hal ini, kita membayangkan bahwa KAI ini tidak sendiri. KAI ini adalah bagian dari support sistem pemerintahan yang dalam hal ini adalah good government ya, bagaimana pemerintahan baik dan seterusnya. Ketika ini semangat 3 hal, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, itu menjadi ruh, menjadi bagian dari yang kemudian ada di dalam publik Jawa Timur yang selalu kita gaungkan di dalam keterbukaan informasi publik ini, menjadi titik tumpu proses di mana gerbang baru Jawa Timur itu kemudian ada banyak kepercayaan publik, ada banyak trust kepada kita, sehingga dengan itu kemudian kita betul-betul bisa memaknai seluruh kekuatan yang ada di Jawa Timur itu menjadi bagian dari yang akan dalam tanda kutip mampu membawa gerbang Nusantara, gerbang baru Nusantara itu titik singgung kita hari ini ketika kita mengangkat di Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional dan Hari Harlah kita ini, kita wujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Perlu diketahui bahwa memang banyak PR yang harus kita lakukan sesungguhnya, apa yang disampaikan Pak Khut tadi, mulai jajaran di pemerintah dalam hal ini badan publik, sampai di tingkat desa. Kalau katakanlah di Blitar ini ada kota ya, di kota itu direvisi turunannya adalah kelurahan. Di kelurahan juga ada banyak hal misalnya tentang PPID-nya kota seperti apa dan seterusnya, dan ini kita bumikan, betul-betul kita membumikan keterbukaan informasi publik pada tingkat desa. Harapannya kemudian ini akan mendorong indeks keterbukaan informasi publik ini semakin kita nilainya tambah. Kalau dulu katakanlah 73,89 2024 itu kita paling tidak ke depan 80 gitu ya. Nah, dengan nilai 80 itu nanti akan semakin kita akan meroket. Bayangan kita dengan itu seluruh stakeholder masyarakat kita kemarin karena situasi kita ini semakin melebar atau eksternal itu harus kita libatkan, kita beraudiensi dengan Basnas, kita audiensi dengan MUI, kita beraudiensi dengan Kadin, kita beraudiensi dengan Polda, kita beraudiensi dengan Polda dan seterusnya. Dan wilayah-wilayah yang kira-kira
akan membantu support sistem terhadap misalnya hal-hal yang secara merta, serta-merta informasi serta-merta itu harus disiapkan Jawa Timur. Di momentum harlah dan keterbukaan informasi publik Jawa Timur, KAI Jawa Timur ini akan membawa tingkat ya bagaimana kepercayaan publik itu terhadap keterbukaan informasi publik Jawa Timur akan semakin baik. Itu saya kira garisnya. Ya, Terima Pak kasih Pak Amin. Surya. Artinya kalau dari tahun 2024 nilai kita ada di 73,89, terus harapannya bisa sampai ke 80, ini cukup tinggi loh Pak, tantangannya luar biasa. Ya. Ya, digitnya kan tinggal tambah 2 atau 3 itu sudah 80 karena 73 ya 6 lah, 6 poin. Makanya kita coba inovasi banyak hal terkait dengan misalnya kita akan melibatkan beberapa stakeholder yang akan tanggap bencana ya, istilahnya seluruh kekuatan stakeholder Jawa Timur khususnya Forkopimda ini nanti akan membuat kesepakatan bahwa badan publik yang punya dalam tanda kutip informasi serta merta itu harus respon terhadap bencana-bencana atau baik bencana sosial misalnya. Jadi kita ada preventif untuk menyiarkan, selalu menginformasikan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sehingga ini menambah inovasi kita. Dan juga mungkin kita juga kerjasama antar lembaga ini kita dengan KPID, Komisi Penyiaran Indonesia KPID gitu ya, Komisi Penyiaran ini juga stakeholder yang kita gandeng bersama karena penyiaran ini kan tentunya punya channel kekuatan media di mana-mana gitu ya. Kemudian juga dengan Ombudsman. Ombudsman ini karena dia layanan maka sambung juga dengan informasi, sambung juga dengan penyiaran. Ini tripartit yang kita galakkan juga sehingga ini akan menjadi lebih dahsyat lah kira-kira begitu menurutnya Pak Khut begitu biasanya. Dahsyat lah kira-kira kolaborasi ini. Silakan, monggo. Tripartit ya Pak ya. Tripartit, ya. Oke, siap. Kembali ke Pak Aminuddin dulu nih, Pak Aminuddin sebentar. Ya. Apa Pak indikator utama dalam menilai keterbukaan informasi di suatu daerah begitu Pak misalnya Pak. Jadi indikator. Baik. Pertama, respon badan publik. Terutama di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ketika badan publik itu ada, yang dikatakan badan publik itu adalah lembaga yang dalam hal ini menyelenggarakan negara yang sumber dananya dari APBD atau sebagian dananya dari APBD, APBN, gitu ya. Lalu kemudian lembaga yang dalam hal ini disumbang oleh masyarakat, misalnya boleh LSM, boleh katakanlah ormas yang berbadan hukum dan seterusnya kan badan publik. Nah, kalau itu semua sudah pada tingkat kepercayaan publiknya, ada transparansi di dalam. Kalau di dalam undang-undang kita, badan publik itu harus punya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi itu indikator utama. Berarti dia atau dalam hal ini badan publik itu sudah taat pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lalu kedua, ada proses di mana take and give antar masyarakat. Jadi masyarakat tidak, paradigmanya tidak tertutup, badan publik tidak tertutup, masyarakat juga kritis terhadap pembangunan, lalu pembangunannya itu kemudian muncul dari partisipasi. Maka 3 hal penting dalam keterbukaan informasi publik, pertama adalah transparan, kemudian partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, kalau itu dalam tanda kutip di satu daerah sudah menunjukkan itu, katakanlah di Kota Blitar ini saya kira wali kotanya juga sangat respect ya, sangat respect terhadap itu. Jadi wali kota kemudian apalagi kepala dinas Kominfonya gercep, satset dan seterusnya itu salah satu indikator. Contohnya begitu. Jadi PPID-nya jalan, kemudian laporan tahunannya jalan, kemudian informasi apapun itu tidak dalam ketertutupan tapi transparan. Nah, ini sudah dikatakan bahwa menjamin hak masyarakat untuk tahu, masyarakat untuk terbuka dan tahu pemerintah bisa direspon dengan baik dan akhirnya mendukung pembangunan tersebut. Itu saya kira. Baik Pak Amin, artinya kalau tadi disampaikan Bapak bahwa badan publik ini harus transparan,
terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat sendiri diharapkan kritis begitu ya Pak ya. Nah, betul. Oke, dan sejauh ini sejauh mana Pak pemahaman badan publik itu sendiri di Jawa Timur Pak khususnya terkait dengan kewajiban untuk menyediakan informasi kepada masyarakat ini sejauh ini seperti apa Pak pemahaman badan publik di Jawa Saya Timur? kira kalau badan publik dalam kapasitas dia negara dalam hal ini, itu hampir semua seluruh OPD Provinsi Jawa Timur, kemudian baik seluruh Halo Pak Aminuddin. Ya, struktural dalam hal ini misalnya kalau ada laporan tahunannya, kemudian di OPD di bawah Gubernur Jawa Timur juga semua sudah ada BPID, kemudian di tingkat kabupaten, OPD kabupaten, kemudian di tingkat turunannya lagi di kecamatan sampai di tingkat desa, itu sudah melaksanakan itu. Jadi itu respon awal kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik, gitu Pak. Jadi saya kira luar biasa. Makanya tadi yang disebutkan Pak Khut tadi, yang dulunya 2023 itu hanya 6 dalam tanda kutip dalam kategori kita ini ada badan publik yang menuju informatif, ya ada cukup informatif gitu ya, ada yang tidak aktif. Ini semakin hari semakin naik. Nah, ini kerja keras kita ini, kita akan berkolaborasi dengan 3 lembaga yang tadi, tripartit lembaga tadi yang sama-sama komisioner lah kira-kira begitu, tapi untuk keterbukaan informasi publik, jadi media, juga mendukung salah satunya LPPL Radio Mardika FM ini kan salah satu saluran bagaimana membumikan keterbukaan informasi publik. Jadi ini saya kira Gayung Sambut ini sudah luar biasa. Tinggal nanti banyak di seluruh kota kabupaten responnya sama dengan kota Blitar ini, kira-kira keterbukaan informasi akan semakin dahsyat. Terima kasih. Jawa Timur semakin dahsyat. Oke, saya bergeser ke Pak Salahuddin kembali nih. Jadi selama 15 tahun ini, 15 terakhir ini Pak Hud, kemajuan yang telah dicapai oleh Komisi Informasi Jatim sendiri Pak. Napa mawon Pak? Kalau tadi memang ada yang ceto welo-welo dari nilai 73 2024 sekarang ini targetnya 80 dari yang awalnya 24 posisinya sekarang ada di posisi yang kedua terbaik nasional. Selain itu barangkali ada yang lain Pak. Capaian dari Komisi Informasi Jatim. Pak Amin tadi sudah menyampaikan salah satu indikator awal badan publik memiliki komitmen terhadap Undang-Undang 14 2008 ini adalah membentuk PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, ini menurut pantauan hasil Monef kami yang kami lakukan di tiap tahun, ini sudah luar biasa, progresnya sangat signifikan. Kalau menurut saya dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, itu untuk PPID utamanya hampir semua sudah tidak ada masalah. PPID pelaksananya juga sudah mulai terbentuk di dinas-dinas, di badan, di bagian, kemudian di kecamatan. Nah, memang untuk tingkat desa, karena jumlah desa di Jawa Timur itu kalau nggak salah itu ada sekitar 7.000, maka ini menjadi PR besar kita, bagaimana kita makanya kita intens kolaborasi salah satunya dengan Mahardika supaya paham apa yang dimaksud dengan keterbukaan informasi. Nah, memang ini yang akan menjadi kendala ke depan dan ini akan kita tuntaskan di beberapa tahun yang akan datang. Itu satu. Jadi PPID di tingkat kabupaten kota semakin banyak. Nah, tentu kita berharap pemerintah Kota Blitar misalnya turut berkolaborasi, bersinergi untuk mengingatkan, karena tentu bukan hanya tugas KI, tetapi pemerintah Kota Blitar misalnya mengingatkan kelurahan-kelurahannya yang belum ada PPID ya segera membentuk. Tapi saya yakin sudah. Nah, kalau belum diingatkan. Kenapa? Karena ini kewajiban amanat Undang-Undang 14 2008.
Kemudian dalam capaian sengketa informasi ini juga semakin lama semakin turun. Kalau dulu awal-awal permohonan sengketa informasi ke kami itu ada ratusan, sekarang alhamdulillah kisarannya di angka 60. Ini menjadi indikator bahwa badan publik semakin paham bahwa kalau ada masyarakat ingin informasi yang itu sifatnya terbuka ya dikasih, ditanggapi, direspon cepat kata Pak Amin tadi. Tidak kemudian ada orang minta informasi kemudian tidak ditanggapi. Nah, hal-hal begini ini yang kemudian membuat sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Jatim ini menjadi bertambah. Tetapi dalam beberapa waktu belakangan ini agak menurun. Jadi artinya ini menjadi satu bukti bahwa badan publik paham kalau ada masyarakat meminta informasi baik itu lewat PPID pelaksana maupun PPID utama ya segera dikasih kalau itu informasinya terbuka. Nah, kira-kira capaian-capaian itu yang sudah menjadi kabar yang membahagiakan dalam rentang 15 tahun sejak KI berdiri, Mas Suryo. Kira-kira begitu, Mas. Matur nuwun, Pak Hud. Sekarang kita bergeser, Pak Hud, ke Kota Blitar sendiri. Pak Ya, Yanto, bagaimana Pak upaya Pemkot Blitar Pak dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini Pak? Iya, makasih Mas Suryo atas waktunya. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk KI Jatim yang berusia 15 tahun ya. Semoga di usia yang 15 ini pelayanan dan juga dukungan kepada teman-teman PPID di daerah semakin mantap gitu ya yang pertama. Mas Suryo ya, alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu di udara ya, di udara dalam rangka berkaitan dengan memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Kalau tadi Mas Surya menanyakan upaya pemerintah Kota Blitar dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tentunya yang perlu kita sikapi yang pertama adalah berkaitan dengan masalah landasan hukum ya. Karena landasan hukum sangat penting sekali. Kita bekerja berdasarkan landasan hukum. Maka disitulah ketika Perki 1 2021 itu terbit, kita segera juga merubah aturan kita. Nah, perwali kita sudah kita ubah sehingga setidak-tidaknya kita mengacu peraturan yang terbaru. Nah, dari peraturan ini tentunya kalau nggak ada personelnya kan nggak bisa berjalan. Nah, yang kita lakukan tentunya SDM-nya yang kita bentuk. PPID utama tentunya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu sudah ada. Nah, itu PPID pelaksana ini yang menjadi konsen kita. Alhamdulillah di Kota Blitar PPID pelaksana juga semua sudah terbentuk. Cuman yang memang kendala yang paling utama kami ketika ada perubahan personil di masing-masing perangkat daerah tentunya ini akan merubah komposisi dari PPID pelaksana di daerah. Nah, yang dari SDM sudah, dari aturan sudah, lanjutnya adalah Sarpras. Nah, Sarpras ini yang kita coba pertama agar teman-teman di PPID pelaksana juga memahami tentang aturan di PPID, maka tentunya mereka juga menyiapkan paling nggak minimal ada meja layanan di masing-masing perangkat daerah. Nah, ini poin-poin ini yang sebenarnya akan dijadikan satu bagi PPID Kota upayanya di dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal yang lain tentunya setelah beberapa hal ini yang paling utama biasanya kita sering melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang juga kita coba terapkan di teman-teman berkaitan dengan upaya kita berkaitan dengan pembumian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu contohnya ya kegiatan sore kita ini. Itu Mas Sur, kegiatan yang kita lakukan. siap. Artinya kalau sekarang ini untuk pemerintah Kota Blitar sendiri ini sudah untuk di wilayah sampai di kelurahan-kelurahan sudah terbentuk ya Bapak ya? Ya, jadi tentunya PPID kan merupakan badan publik yang harus ada di setiap perangkat daerah maupun organisasi perangkat daerah yang lainnya. Nah, termasuk kecamatan, kelurahan, dan tentunya ini sudah kita bentuk. Sebenarnya yang bentuk mereka sendiri sih, kita hanya lebih lebih kepada untuk membina, gitu. Jadi membina agar mereka bisa. Karena memang pembentukan tentunya diawali dari surat keputusan di masing-masing organisasi itu untuk membentuk organisasi PPID di masing-masing organisasi itu sendiri. Ya. Baik Pak Mujianto, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar.
Artinya ini memang sesuatu yang sangat luar biasa, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sangat nyaman eh, kepada pemerintah Kota Blitar. Nah, terkait dengan hal ini Pak, kira-kira apa saja ini Pak strategi Dinas Kominfotik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi ini kepada OPD dan juga kepada masyarakat Pak? Barangkali ada banyak yang strategi yang sudah dilakukan Pak Mujianto. Iya, makasih. Jadi ketika kita berbicara strategi apa yang kita lakukan, tentunya kita harus memahami dua hal. Yang satu kepada internal kita sendiri, artinya pemerintah atau pengelola. Itu berarti strategi untuk bagaimana kita bisa melayani dengan sebaik mungkin. Yang kedua, untuk kepada masyarakat pengguna ataupun pengguna layanannya dalam hal ini siapa yang meminta layanan informasi. Dua-dua hal ini yang perlu kita bangun paling utama kita lakukan penangkapan kapasitasnya adalah dari teman-teman petugas ataupun teman PPD pelaksana. Karena kerja berat kami di dalam proses itu adalah perubahan ketika kita tidak bisa menghindari setiap saat ada mutasi, setiap saat ada pergantian personil atau yang sudah ada yang sudah mempunyai ilmu tentang keterbukaan informasi publik berganti. Nah, ini adalah tantangan kami yang selalu kita lakukan di setiap tahun. Maka yang namanya pembinaan kepada teman-teman internal dalam hal ini di pengelola ini tidak putus setiap saat. Jadi karena setiap saat pasti berubah. Ini yang pasti. Yang pertama kepada internal OPD sendiri. Yang kedua tentunya kepada pengguna layanan dalam hal ini masyarakat ya. Dalam hal ini masyarakat. Nah, strategi kami di dalam proses ini ya ada beberapa yang kita lakukan, bisa kita lakukan dengan cara kerjasama dengan beberapa stakeholder ya. Kebetulan kalau stakeholdernya Dinas Kominfo ini kan kita ada yang namanya kelompok informasi masyarakat ya, KIM ya, yang berada di kelurahan-kelurahan ini juga kita manfaatkan mereka untuk publikasi. Nah, kebetulan kita di Kota Blitar punya grup WhatsApp ini di kelompok informasi masyarakat ini, sehingga informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang serta-merta berkaitan hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat itu sering kita share kepada mereka untuk di-share ulang kepada warga. Termasuk kita melewati Pak Camat, Pak Lurah khususnya yaitu ya. Biasanya Pak Lurah punya grup di setiap RT ini. Nah, ini adalah rangkai jalan yang kita lakukan. Ketika kita share kepada Pak Camat, kita mohon bantu kepada Pak Lurah untuk di-share. Dan Pak Lurah pun akan meng-share lega kepada masyarakat dalam ini melalui RT. Nah, saya pun kalau melihat dari sisi itu, setiap RT pun ternyata juga punya grup ini, karena kebetulan saya di wilayah pun punya grup 1 RT ini. Oh, tiba-tiba informasi yang kita sampaikan ini ternyata sampai juga di tingkat RT. Kami terima di tingkat RT. Oh, ternyata berjalan ini. Nah, ini dua hal yang kita bangun strategi kami di dalam proses sosialisasi. Yang pertama kita kuatkan dulu kepada internal kita karena inilah pondasi kita di dalam proses keterbukaan informasi publik. Bila petugas mungkin tidak memahami ya tentunya kita berikan penjelasan. Itu Mas Sur. Siap, siap. Luar biasa Pak. Ini kalau saya bisa membayangkan, artinya yang penyedia layanan ini sudah siap dengan bagaimana mereka nanti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, kan begitu ya Pak? Ya. Jadi antara yang melayani dan yang akan mendapatkan layanan ini sama-sama mendapatkan informasi yang luar biasa dari Diskominfo dan Statistik Kota Blitar. Eh, Selain itu Pak, barangkali ada inovasi-inovasi lain Pak Mujianto yang saat ini sudah dilaksanakan atau selama ini sudah dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Blitar Pak Mujianto. Ya, makasih. Jadi ketika kita berbicara inovasi ada beberapa hal. Ketika kita berbicara inovasi layanan, ini tentunya kita pengen mudah sih teman-teman pengguna layanan itu mendapatkan informasi dengan mudah ya, dengan mudah, murah, dan tentunya juga tidak berbelit-belit. Nah, Tidak proses ribet. ini ya tidak ribet. Ini kebetulan ya tentunya hampir semua daerah biasanya sudah punya sistem ya itu berkaitan dengan layanan ini. Bagaimana bisa melihat daftar informasi publik. Nah, kalau DIP-nya sendiri kita share, tapi kita menambah tambahannya ketika di dalam DIP itu apabila ada dokumen yang memang layak bisa kita publikasikan dan memang nggak ada sesuatu yang perlu dikecualikan, maka itu kita sertakan.
Artinya orang melihat DIP sekaligus juga bisa melihat dokumennya gitu. Nah, ini kita lakukan sehingga kewajiban kita sebenarnya cukup pada DIP, tapi pada posisi ini kita juga bisa menambahkan dokumen-dokumen yang bisa dibutuhkan masyarakat yang kebetulan sudah kita share di sistem kita, baik di Open maupun di PPID itu. Nah, yang kami amati selama ini justru yang pengguna terbanyak kami justru pada anak-anak mahasiswa ya. Jadi perguruan tinggi ini yang sering kali ternyata membutuhkan data-data itu. Kalaupun ada dari yang lain-lain, dari masyarakat, kalau masyarakat ada tapi nggak terlalu karena memang mungkin berdasarkan kebutuhan ya. Tapi yang justru yang terbanyak justru di mahasiswa karena mungkin untuk tugas-tugas kuliah ataupun untuk skripsi atau yang lain. Ini yang kita lakukan sehingga memudahkan mereka. Sedangkan yang dari sisi lain ketika kita inovasi, nah ini baru mau makan ini, baru makan kita nanti mungkin dalam bulan-bulan selanjutnya kita akan mencoba menggandeng beberapa instansi vertikal maupun dari sekolahan. Nanti kita akan mensosialisasikan berkaitan dengan PPID ini, karena kami melihat di beberapa sekolahan pun sudah ada, tapi banyak yang masih belum mengetahui secara detail masalah keterbukaan informasi publik ini. Sehingga yang terjadi beberapa waktu yang lalu seringkali undang-undang ini, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dijadikan sebagai, nah nanti teman-teman KI bisa memberikan, dijadikan bahan sebagai tameng kalau ketika dia akan melakukan sesuatu di sekolahan dengan alasan undang-undang keterbukaan dan sebagainya gitu. Itu betul ini juga muncul di sekolahan-sekolahan ini ya. Sudahlah ini memang yang namanya teman-teman ya semacam gitu ya kita coba memberikan penjelasan sebaik-baiknya. Nah, itu dua hal yang kita coba lakukan di mana karena nanti berkaitan dengan keterbukaan itu akan lebih masif lagi. Itu Mas Sur. J. Baik Pak Mujianto. Pak, sebelum saya geser, ada satu lagi nih Pak. Yang jadi kalau semuanya sudah disiapkan ini Pak, jadi mulai dari petugasnya, terus sarana prasarananya dan lain sebagainya. Tadi ada disampaikan Pak Mujianto, ada satu PR yang ini di saat nanti ada misalnya pergeseran petugas, begitu misalnya nih Pak. Apa adakah tantangan lain ataukah tantangan utama yang dihadapi saat menerapkan keterbukaan informasi di level perangkat daerah, Pak? Ya. Jadi dua hal di samping tadi petugas, yang paling utama juga bagi kami lebih terus mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini kepala perangkat daerah ya. Karena kepala daerah juga berubah-ubah sehingga ada yang baru, ada yang sudah bergeser. Kalau bergeser mungkin ilmunya sudah pernah diketahui, tapi yang baru-baru ini merupakan tantangan bagi kami bagaimana mereka juga memahami tentang keterbukaan informasi publik ini. Karena tantangan ini justru ketika teman-teman pelaksana mungkin sudah mengetahui, memahami tentang layanan informasi publik, justru bisa jadi ketika bagi pimpinan, loh ini ngapain diberikan dan sebagainya. Nah ini tantangan bagi kami kan gitu, memberikan penjelasan kepada teman-teman perangkat daerah, kepala perangkat daerah. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, tapi harus kita lakukan dan harus kita sampaikan gitu. Ya, alhamdulillah selama ini ketika kita melakukan proses-proses itu ya setidak-tidaknya ada sesuatu pemahaman bagi mereka bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ibaratnya tidak bisa kita kita tawar-tawar lagi dan harusnya itu menjadi layanan pokok bagi setiap perangkat daerah ya. Layanan pokok dalam standar pelayanan publik harusnya setiap perangkat daerah yang namanya layanan informasi publik itu menjadi layanan pokok di samping layanan-layanan yang lainnya. Kenapa? Karena memang itu bagian dari amanah undang-undang yang harus dilakukan oleh badan publik gitu ya. Ketika mereka tidak menggunakan atau tidak memberikan layanan pokok ini tentunya ya ini yang menjadi catatan gitu bagi semuanya. Ya alhamdulillah itu beberapa tantangan utama kita gitu. Kalau berkaitan dengan masalah anggaran, insya Allah di dalam proses keterbukaan informasi publik itu tidak ansih langsung ke
anggaran tentang keterbukaan informasi, tapi bisa masuk kepada beberapa nomenklatur kegiatan-kegiatan lainnya. Publikasi misalnya, itu walaupun bukan untuk keterbukaan, tapi pada posisi tertentu dari undang-undang publik dari anggaran publikasi itu juga bisa digunakan untuk keterbukaan informasi publik maupun hal-hal yang lainnya. Jadi prinsipnya bagaimana kita melakukan proses keterbukaan ini kepada teman-teman perangkat daerah itu agar lebih mudah sih, jangan sampai menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu. Nah, yang ketiga ini tantangannya agak sulit lagi tentang masalah pengadaan barang dan jasa ini. Undang-undang di Perki 1 2001 sudah mengamanatkan yang namanya pengadaan barang dan jasa itu tidak ada yang dikecualikan kan gitu. Lah ini yang kita harus berikan sampaikan. Ya di awal-awal sih sedikit banyak keribetan gitu ya. Tapi akhirnya memahami teman-teman bahwa ketika yang namanya pengadaan barang dan Besar, Pak, jasa, ya. iya, pengadaan barang dan jasa itu bila kita lakukan dengan baik dan benar sesuai ketentuan, insya Allah nggak ada masalah kan itu. Poinnya di situ. Ketika kita sudah melakukannya mulai awal runtut dan tidak ada hal-hal yang kita sembunyikan dalam prosesnya, insya Allah berkaitan dengan masalah pengadaan barang jasa itu ya nggak sulit, nggak ada persoalan gitu loh ya. Jadi poinnya di sana itu kita sudah sampaikan. Nah, kecuali ketika kita sudah ada sesuatu yang kita sembunyikan, disitulah akan jadi persoalan kan gitu. Nah, alhamdulillah dengan proses e-katalog sekarang yang ada yang sudah dikembangkan LKPP itu membuat mudah teman-teman di dalam proses pengadaan barang jasa dan bukti-bukti dukungnya pun sudah ada. Jadi tinggal ngambil dan seterusnya ini. Ini barangkali beberapa tantangan yang utama di kita ya memang pelan-pelan tapi ya tetap kita upayakan karena memang ini kewajiban kita. Itu Mas Sur. Artinya tapi untuk kepala daerah sendiri dukungannya luar biasa ya Pak kalau dengan Alhamdulillah kalau panjenengan lihat YouTube-nya ataupun IG-nya Mas Wali itu ya mana sih yang mau ditutup, hampir semua kegiatan beliau muncul di sana. Sempat sih kemarin ada isu, wah Mas Wali tidak membatasi para pimpinan daerah untuk kepala perangkat daerah untuk menutup atau akses informasi. Sempat ramai itu kan. Ternyata beliau ketika kita sampaikan kepada khalayak, kepada wartawan, tidak ada itu perintah semacam itu gitu. Hanya pesannya Mas Wali itu di dalam menyampaikan informasi itu yang akurat, yang benar gitu lah ya. Jangan sampai informasi yang belum sempurna, masih dalam tanda kutip masih belum clear atau masih banyak yang harus itu sudah disampaikan. Nah, ini kan kita malah menjadi masalah nanti ke depannya ketika informasi yang kita sampaikan itu tidak benar. Ini yang tidak pesannya Mas Wali kan justru kualitas informasi yang disampaikan itu perlu hati-hati. Jangan asal memberikan penyampaian informasi kan gitu. Justru itu yang dikuatkan gitu. Makanya beliau tidak melarang, tapi beliau justru menginginkan informasi yang disampaikan perangkat daerah justru informasi yang berkualitas. Itu Mas Surya. Ya, Matas Manun, Pak Gadis, luar biasa. Ini tadi ada beberapa yang jenengan sampaikan pasti sudah langsung didengar ini oleh Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur yang barangkali nanti juga akan ada dari PR-PR-nya mungkin nanti juga akan ada solusi dari Pak Aminuddin ataupun juga Pak Salahuddin. Kita kembali ke panjenengan Bapak-bapak Komisioner. Ini hambatan apa saja nih yang paling sering muncul dari sisi teknis dan non teknis dalam keterbukaan informasi ini? Ke siapa dulu ini? Pak Amin atau Pak Hud ini? Monggo silakan. Monggo. Mungkin saya ya. Silakan Jadi Pak. selain tantangan kita, pertama adalah mensosialisasikan ke seluruh badan publik yang sampai di tingkat bawah, dalam hal ini kelurahan dan desa. Lalu kemudian banyak juga misalnya sekolah-sekolah yang dalam hal ini memang secara anggaran sudah ada atau sudah di-plotting untuk biaya pendidikan dan seterusnya. Atau bahkan semua sekolah hari ini kan sebenarnya sudah sangat bersinggungan dengan dana dari pemerintah. Nah ini tentunya sesuatu yang harus secara undang-undang mentaati peraturan tersebut. Jadi harus ada PPID di tingkat sekolah, itu pertama. Kemudian yang kedua,
memang tantangan kita di masyarakat yang dulu dalam tanda kutip ketertutupan, artinya begini, jadi memandang pemerintah dalam hal ini dulu itu sangat sinterklas ya, sehingga masyarakat itu tidak punya hak bicara yang lebih luas, atau pemahaman masyarakat itu masih ada tiga. Pertama karena ketakutan, jadi tidak pede gitu ya. Kemudian yang kedua karena informasi ini belum sampai di tingkat bawah. Jadi masyarakat ini tidak tahu hak publiknya yang diatur pasal 28F itu ya, bahwa kebebasan mengakses informasi sebagian dari hak secara konstitusional. Nah, yang ketiga, perlu memang ada kerangka yang sistematis tentang sosialisasi sampai di tingkat akar rumput, gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang di tingkat middle class, misalnya organisasi-organisasi pemuda, organisasi-organisasi masyarakat yang ada, misalnya katakanlah sebut aja NU, sebut saja Muhammadiyah, Persis dan seterusnya, ini juga tidak merespon terhadap itu misalnya. Maka otomatis di tingkat bawah, katakanlah di tingkat kelurahan atau di tingkat desa, itu masyarakat itu tidak tahu hak itu. Gitu. Karena respon masyarakat terhadap keterbukaan, respon masyarakat terhadap hak-hak publik yang melekat di warga ini dia tidak tahu. Sehingga akhirnya dalam hal ini akhirnya dia tidak tahu hak publik ini harusnya dilakukan, disampaikan, harusnya disandang ya, artinya dilakukan oleh baik personal atau yang berbentuk katakanlah berbentuk badan hukum misalnya. Jadi sehingga dengan kalau itu kemudian berjalan dengan baik, ibarat kata kalau dalam ini ya, dalam aspek Islam, minaz zulumati ilan nur. Jadi bagaimana dulu sesuatu yang dijalankan dengan dalam hal ini tidak transparan, itu kan zulumat, sesuatu yang dalam tanda kutip itu mengandung. Ya, J, Pak Amin, agak terputus Pak. Barangkali nanti bisa disambung kembali. Tadi disampaikan oleh Pak Aminuddin, karena memang Ini yang masih ada di dalam bagaimana membumikan keterangan publik ini. Nah, kalau itu kemudian terjadi di suatu masyarakat, kadang-kadang di Kota Blitar misalnya, nanti di beberapa kota yang lain dan seterusnya. Ya, kami realisasinya juga bisa betul-betul bisa terjadi, ini akan semakin baik. Partisipasi pembangunan masyarakat akan meningkat, percayaan publik akan meningkat, kemudian dalam tanda kutip preventif, tindakan preventif untuk kemudian ya naudzubillah min dzalik, kadang-kadang wali kota atau kemudian ketua DPRD dan seterusnya, ujung-ujungnya setelah jadi pejabat ke rutan-rutan itu kan, ke pondok-pondok itu kan, itu kita tidak harapkan. Dengan hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, saya katakan sesuatu yang secara baik landasan agama dan landasan bagaimana membuat pemerintah yang baik, tata kelola pemerintah yang baik, good government dan good governance itu betul-betul terjalankan dengan baik. Nah, kita masih bekerja untuk itu, makanya kita tidak sendirian, kita berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan semua perangkat daerah, dalam hal ini bisa jadi kalau di Provinsi Jawa Timur kita akan libatkan dengan kepolisian, kita akan dengan kejaksaan, kita dengan Pangdam, kemudian dinas kesehatan, dengan dinas sosial dan seterusnya, untuk tanggap hal-hal tersebut agar semua koordinasi, konsolidasi untuk menata gerbang baru keterbukaan, gerbang baru Indonesia menjadi gerbang baru Nusantara yang terbuka, begitu Pak Amin. Ya, saya terputus lagi dengan Pak Amin. Oke, provinsi. baik Pak Amin, mohon izin
kita bergeser ke Pak Hud sebentar gitu Pak. Barangkali mau tambah Silakan. Pak Hud terkait dengan hambatan yang paling sering muncul. Tadi sudah dijelaskan sebagian cukup panjang lebar dari Pak Amin. Ada tambahan Pak Hud? Monggo silakan Pak. Saya kira menarik pernyataan dari Pak Kadis Kominfo Blitar tadi bahwa informasi ini adalah layanan pokok. Karena layanan pokok maka menjadi kebutuhan primer. Nah, karena kebutuhan primer maka kepala daerah bersangkutan, misalnya kalau pemerintah kota Blitar atau wali kota Blitar, maka karena kebutuhan pokok maka harus berbanding lurus bagaimana memandang kebutuhan pokok ini berkorelasi dengan SDM-nya harus bagus, anggarannya harus cukup, sarana prasarananya harus bagus. Nah, kita dorong ke sana karena betul kata Pak Kadis Kominfo, layanan informasi hari-hari ini bahkan menjadi kebutuhan yang sangat penting dan membawa manfaat di tengah distribusi informasi yang kesohehannya, kata Pak Amin Kiai Amin itu tidak jelas. TikTok informasi yang tidak jelas sumbernya, yang belum tentu dipercaya oleh publik. Nah, hari-hari ini badan publik tengah bertarung dengan informasi-informasi itu. Karena itu maka semua badan publik wajib membentuk BPID dan SDM-nya harus mumpuni, harus kompeten, harus mempunyai skill yang memang tahu betul apa itu informasi, apa itu keterbukaan. Nah, kalau enggak begitu maka bahaya kita, publik masyarakat kita dalam jajahan informasi yang sangat membahayakan, informasi sesat, informasi hoax. Nah, ini harus berbanding lurus karena layanan pokok bukan layanan sunnah, bukan layanan sekunder, maka harus berbanding lurus. Wali kotanya saya kira betul menurut Pak Kadis tadi, informasi yang harus berkualitas. Jangan kemudian informasi yang mungkin masih belum tentu kebenarannya disampaikan, apalagi informasi yang membingungkan misalnya. Tapi memang kita dorong badan publik untuk memproduksi semakin banyak informasi yang berkualitas dalam DIP. Tadi Pak Kadis menyinggung itu. Contoh kecilnya misalnya begini, dalam 1 tahun program pemerintah kota Blitar yang memiliki manfaat langsung pada masyarakat itu apa? Misalnya membangun saluran irigasi ketahanan pangan. Itu disampaikan kepada masyarakat biar tahu lokasinya di sini, anggarannya berapa. Kemudian masyarakat ikut memiliki karena tahu, karena diberi informasi begitu kan. Oh, informasinya ini, manfaatnya ini, anggarannya gini, yang menggarap ini. Kalau masyarakat itu diberitahu begitu, maka mereka akan merasa memiliki, akan ikut berpartisipasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini harus informasi yang betul kata Pak Kadis, berkualitas. Jangan misalnya hanya sekedar misalnya kegiatan yang mungkin hanya seremonial, tapi nah, publik buat apa? Kemudian informasi. Nah, yang kita dorong adalah informasi-informasi yang berkualitas, cepat dan respon. Misalnya Pak Wali Kota hari ini membangun gedung sekolah yang rusak dalam jumlah sekian ratus misalnya di Kota Blitar. Kenapa ini dibangun? Kenapa ini tidak? Padahal ada yang lebih jelek tapi tidak dibangun. Nah, masyarakat yang tahu kan bisa menyampaikan aspirasinya. Pak, di desa ini atau di kelurahan ini ada yang lebih jelek, kenapa tidak dibangun? Nah, partisipasi itulah yang kemudian kita dorong supaya badan publik itu menjadi tahu, oh iya ternyata ini ada sekolah yang lebih parah. Kita karena tidak tahu, maka kita tidak bisa bangun tahun ini, tapi tahun depan. Nah, kira-kira begitu Mas Suryo. Artinya tidak sekedar informasi, tapi informasinya harus berkualitas. Kemudian yang kedua, karena layanan pokok, maka komitmen kepala daerah, komitmen pimpinan badan publik itu harus juga anggarannya, SDM-nya. Kemudian betul juga Pak Suryo, kalau kemudian BPID dipegang oleh orang yang memang sering berganti, maka ini Kadis Kominfo-nya juga harus pendekar. Kalau Pak Suryo saya melihat pendekar ini. Nah, cuma kalau terlalu lama ini nggak naik-naik, nggak kan, karena kasihan juga, padahal bisa jadi pengen jadi misalnya naik menjadi sekda atau asisten, kan kira-kira begitu Pak. Nah, maka orang-orang seperti Pak Kadis Kominfo, Pak Mujiante diproduksi sebanyak-banyaknya yang paham akan informasi. Kemudian, cuma kalau nggak ada gantinya ini kan kasihan juga, padahal harus geser misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ke Mas Wali bahwa
PPID utama Kadiskominfo ini menjadi garda terdepan penjaga jangkar lalu lintas informasi. Ini kalau jebol bahaya, Pak. Nah, ini kita harus jaga bersama. Kira-kira begitu, Mas Surya. Pak Hud, apalagi saat ini kita hidup di era teknologi dan digitalisasi yang begitu cepat sekali, sehingga informasi yang hari ini kita posting hari ini juga diketahui oleh banyak orang di seberang dunia sana, begitu Pak. Betul. Nah, kira-kira ini Pak Hud atau Pak Amin ini nanti, apa kira-kira solusi yang ditawarkan jika terjadi konflik antara informasi terbuka dan perlindungan data pribadi, Pak? Nah, begini, ini nanti mungkin Pak Amin karena bidang BSI bisa menambahi. Ya. Jadi memang kadangkala ada badan publik yang memang bisa jadi kurang paham tentang undang-undang KIP dan peraturan Komisi Informasi, sehingga kekhawatiran yang didahulukan, misalnya anggaran APBD dalam APD DPA itu kan sebetulnya terbuka, tapi karena takut akhirnya nggak dikasih. Nah, karena dikasih maka terjadilah sengketa yang kemudian kita sidangkan. Padahal kalau paham tentang undang-undang KIP tentang Perki 1/2021 seperti disinggung Pak Kadis, maka selesai. Artinya sudah dikasihkan, apanya yang kemudian dikecualikan, apanya yang ditutup-tutupi. Nah, kalau semua sudah paham betul, kata Pak Kadis tadi, insya Allah nggak ada sengketa-sengketa. Kalaupun terjadi sengketa, Pak Amin bisa menjelaskan bagaimana prosedur atau mekanismenya. Penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya Pak Amin mungkin bisa diterangkan dari tahap proses bagaimana kalau hak masyarakat untuk tahu dihambat, misalnya terkendala ketika memohon. Pak Amin bidangnya spesialisasinya. Silakan Pak Amin. Monggo, Pak Amin, kira-kira seperti apa Pak proses penyelesaian sengketa informasi ini Pak? Pak Hud itu bisa aja ya. Umpan lambung, umpan lambung. Oh ya, baik. Sesungguhnya memang proses sengketa terjadi kan karena informasi yang dimintakan oleh pemohon itu satu tidak ditanggapi oleh badan publik, lalu kemudian ditanggapi tetapi tidak sesuai dengan permohonan. Maka kemudian akhirnya akan pemohon itu bisa jadi 3. Pemohon itu bisa perseorangan, bisa badan hukum, kemudian atau LSM yang berbadan hukum, organisasi yang berbadan hukum. Yang ketiga adalah golongan. Jadi 3 orang ini mempunyai hak permohonan informasi yang diatur prosesnya. Jika badan publik tidak menanggapi, maka akan melanjutkan namanya, kalau istilahnya pengadilan gugatan, tapi kalau di istilah Komisi Informasi itu permohonan keberatan karena tidak dijawab, gitu kan. Lalu kalau kemudian ternyata tidak dijawab lagi oleh badan publik, maka terjadilah permohonan sengketa informasi. Nah, di kami selain sosialisasi, tugas kami sosialisasi menata berbagai hal berkaitan dengan SOP keterbukaan informasi publik ke seluruh di wilayah lingkungannya, misalnya Komisi Informasi Jawa Timur bagi penata standarisasi layanan informasi publik seluruh Jawa Timur. Kemudian juga ada namanya sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi itu adalah dalam rangka dari majelis itu di Komisi Informasi itu ada majelis komisioner namanya. Jadi ada ketua nanti menunjuk majelis untuk menyidang, namanya sidang adjudikasi non litigasi. Nah, disitulah kemudian kita akan menjadi pengadil dalam hal ini ya persis dalam proses pengadilan itu, tapi pengadilan informasi. Sengketa informasi yang diatur juga di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, di situ kemudian kita akan menata atau melihat, membaca permohonan informasinya apa, legal standingnya sudah terpenuhi atau belum, lalu kemudian kita pokok perkaranya apa, kalau sudah itu selesai, legal standingnya udah jelas, nanti pokok perkaranya apa, lalu kemudian kita akan putuskan. Nah, ketika di dalam informasi itu ada 2, ada informasi yang terbuka untuk umum, yang sudah diatur di pasal 9, 10, 11, jadi ada 4 klasifikasi, ada informasi serta-merta, ada informasi berkala, ada informasi
setiap saat ada informasi serta-merta dan ada informasi yang dikecualikan. Nah, kalau informasi itu adalah informasi yang bisa dibuka atau terbuka untuk umum, maka nanti kita akan melakukan mediasi, gitu ya. Jadi mediasi itu karena informasi itu sudah terbuka, maka ya sudah kita selesaikan. Setelah itu kemudian kita akan putuskan. Jadi begitu. Nah, ketika misalnya nanti tidak puas, jadi misalnya setelah mediasi ternyata masih alot dan ternyata tidak selesai di mediasi, kita lanjutkan di sidang selanjutnya, namanya adjudikasi lanjutan itu. Lalu kemudian ketika tidak puas gitu ya, atau kita putuskan dalam hal ini misalnya Komisi Informasi memberikan atau mengabulkan permohonan informasi karena itu adalah informasi yang terbuka untuk umum gitu misalnya. Ketika badan publik itu tidak melaksanakan itu, ada pasal 52 yang mengancam bahwa jika badan publik itu tidak mentaati peraturan itu, maka ada denda 1 tahun. Itu kan. Nanti tentunya itu akan lebih spesifik di permohonan sengketa atau penyelesaian sengketa informasi itu. Saya kira kalau kita jelaskan tapi nggak selesai-selesai. Itu Pak, itu salah satu bagian dari yang saya sampaikan ya. Itu soal tugas-tugas penyelesaian sengketa informasi itu. Tapi bahwa saya yakin kalau pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik, undang-undang keterbukaan informasi publik itu sudah dipahami oleh badan publik dan sudah dipahami masyarakat, itu tentunya saya kira akan menuju clean and good governance itu yang seperti yang dipraktekkan di Kota Blitar dalam ini yang dengan berbagai kendala. Saya yakin apa yang disampaikan Kepala Dinas Pak Mujianto tadi ya. Pak Muji siapa lah lupa saya. Mujianto. Pak Mujianto. Pak Mujianto sama dengan ini soalnya. Sama dengan Mas IP saya Mujianto namanya. Nah, itu kemudian akan setidaknya akan mengurangi sengketa informasi publik dan harapan kami tidak ada sengketa informasi, masyarakat terbuka dan seterusnya. Jadi nanti komisioner akan selalu sosialisasi kemana kita ini. Kalaupun misalnya tidak ada sengketa gitu ya, tapi tugas kita mensosialisasikan ke seluruh badan publik yang belum taat terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi begitu Pak. Ya, jadi kalau dibahas memang secara detail akan lebih dalam dan lebih lama Pak. Betul. Itu 1 kali purnama kata Pak Amin itu. 1 kali purnama. Tapi tidak sampai 3 windu ya Pak. Pak, kita masuk ke sesi terakhir ini. Saya ke Pak Ahud ini Pak. Apa Pak? Menurut panjenengan apa arti dari gerbang baru Nusantara dalam konteks keterbukaan informasi ini Pak Ahud? Ya, tadi sebetulnya sempat disinggung di awal bahwa ini kongruen sebangun berseiring dengan apa yang divisikan oleh Bu Gubernur Bu Khofifah dan Pak Wakil Gubernur Pak Emil bahwa Jawa Timur sekarang mengusung tagline Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Nah, kita tambahi bagaimana gerbang baru itu terbuka, kemudian akuntabel dan partisipatif. Dengan begitu maka ibarat makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi tidak hanya sekedar menjadi gerbang baru, tetapi menjadi benchmark, pilot project bagi provinsi-provinsi lain. Dengan begitu maka kami bisa membaca pikiran dari Bu Gubernur adalah bahwa Jawa Timur ini bukan hanya menjadi gerbang keterbukaan informasi, tetapi gerbang ketahanan pangan, gerbang perekonomian yang maju, investasi yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita maka kita butuh berkolaborasi itu untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Jatim. Nah, tentu butuh sokongan atau support juga dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berjalan berseiring maka insya Allah kata orang nikah itu sakinah mawaddah warahmah. Kata Pak Amin tadi kan minadzulumati ilan nur, kira-kira begitu Mas Surya. Siap. Sakinah mawaddah warahmah Pak Jawa Timur gemari palo Cinawi. Iya, kalau bahasa Jawa Timur gemari palo Cinawi lah.
Pak, yang terakhir ini Pak, Pak Amin dan juga Pak Hud. Jadi apa ini sebagai closing ini pesan panjenengan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya yang ada di Blitar, Kota Blitar. Monggo silakan Pak terkait dengan hak dan atas informasi yang bisa mereka dapatkan ini Pak. Oke, Pak Hud itu, Pak Hud, bagiannya Pak Hud. ya, jadi dalam rangka hakim itu sebetulnya kita mensosialkan satu kalimat ini. Masyarakat berhak tahu gitu aja. Jadi ada hak publik untuk tahu apa yang dilakukan, yang akan dikerjakan oleh badan publik. Nah, karena hak maka ada kewajiban badan publik untuk memberikan hak itu kepada masyarakat. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Suryo atas waktunya. Matur nuwun. Pak Amin, yang terakhir Pak, harapan Bapak terhadap masa depan Komisi Informasi dan peran Kominfo daerah Pak. Ada Pak Kadis. Baik, bisa didengar ya suara saya ini? Oh bisa, jelas Pak. Oh bisa, baik. Saya kira di Hari Keterbukaan Informasi Publik Hakim dan Harlah 15 tahun kita berkontribusi kepada keterbukaan, kepada demokratisasi seluruh kekuatan bangsa. Ini menjadi pesan moral untuk kita semua agar penataan keterbukaan informasi publik, partisipasi dan akuntabilitas itu menjadi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melahirkan kepercayaan publik, untuk melahirkan pembangunan yang progresif, untuk menjadi ini bagian dari gerbang baru Nusantara ke depan. Saya kira itu penting. Siap. Baik Pak Kadis, Pak Mujianto, ada tanggapan Pak yang terakhir Pak? Kalau Pak Kadis waktunya berdoa ini biar barokah ini. Ya, kalau saya berharap dan berdoa semoga dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional ini membawa berkah bagi kita semua, khusus masyarakat Jawa Timur, bagi umum pada wabil khusus Kota Blitar dan juga teman-teman Radio Mardika FM. Jadi harapan kami dengan adanya keterbukaan ini semoga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu saja Mas Suryo, makasih. Ya, matur nuwun. Salam semua, matur suwun sangat. Terima kasih Pak Nur Aminuddin, Pak Salahuddin, Pak Suryo, luar biasa, Pak Mujianto, Pak Kadis. Mohon maaf mengganggu. Betul. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Sobat Mardika, demikian tadi kita ngobrol, bincang santai, santai sekali, nyaman bersama dengan beliau-beliau orang-orang hebat dari Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur terkait dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional atau HAKIN dan HUT Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ke-15 tahun 2025. Mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara yang terbuka, akuntabel dan partisipatif. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ada banyak poin yang tadi sudah disampaikan dan ada banyak pesan, ada banyak sesuatu yang luar biasa yang ini paling tidak dalam peningkatan partisipasi masyarakat. KIP mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan negara. Terus untuk peningkatan pengawasan, KIP memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja badan publik dan penyelenggara negara, meningkatkan akuntabilitas. Ini mendorong badan publik untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan informasi dan penyelenggaraan negara. Dan masyarakat, panjenengan dan kita semuanya ini memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses, mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Demikian. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Surya mohon pamit. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.